Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktavia Putri, NIM 200512046061 dari kelas Teknik Informatika 2020A. Di sini saya akan menceritakan pengalaman magang saya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebagai implementator dan sistem developer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas MPK Desain Program dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Kegiatan magang ini dilakukan selama 4 bulan dari 23 Januari 2023 hingga 23 Mei 2023. Magang dilakukan di bawah bimbingan instalasi teknologi komunikasi dan informasi ITKI RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Pada awal kegiatan magang, dilakukan perkenalan dan bimbingan oleh tim IT ITKI mengenai pengenalan sistem yang akan dikembangkan nantinya, serta penugasan selama magang yaitu sebagai implementator dan sistem developer. Sistem yang dikembangkan adalah sistem EMR atau Electronic Medical Record atau sistem pencatatan rekam medis yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data pasien secara lebih efisien dan terorganisir, serta mengembangkan sistem EHTA atau Electronic Health Technology Assessment atau sistem penilaian teknologi kesehatan yang digunakan untuk pengajuan obat dan alat atau teknologi kesehatan yang dibutuhkan. Pengaju membuat dokumen pengajuan yang nantinya akan dinilai untuk mengetahui hasilnya, apakah pengajuan tersebut direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Kegiatan implementator dilakukan selama 2 pekan. Tugas implementator pertama dilakukan di instalasi rawat jalan IRJ Poli Jantung, dan pada pekan kedua dilakukan di instalasi rawat inap Irna Medik. Pada kegiatan ini, saya bertugas untuk melakukan pendampingan dan pengawasan sistem EMR oleh user yaitu dokter dan perawat, memberikan solusi jika terjadi kendala pada penggunaan EMR, serta melakukan pelaporan pada tim IT. Selain itu, saya juga melakukan user testing untuk mendapatkan feedback dari user berupa masukan dan saran dari penggunaan sistem EMR. Lalu, setelah kegiatan implementator selesai, setiap harinya akan dilakukan evaluasi dengan pembimbing magang untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi pada sistem EMR guna pengembangan sistem EMR lebih lanjut. Setelah melakukan metode observasi dan wawancara dari kegiatan implementator tersebut, dapat diketahui didapatkan hasil analisa kebutuhan user untuk pengembangan EMR berikutnya. Maka dari itu, setelah kegiatan implementator selesai, dilakukan pengembangan lebih lanjut dari hasil yang diperoleh dari kegiatan implementator tersebut, yaitu dalam perancangan atau pengembangan tampilan yang user-friendly dan memenuhi kebutuhan instansi dan user. Kegiatan sistem developer sendiri dinamakan dengan joint development yang berfokus pada pengembangan front-end, yaitu berfokus pada tampilan website yang kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Kegiatan ini dilakukan pada pekan ketiga hingga magang selesai. Pada pengembangan ini, ada beberapa tools yang digunakan untuk pengembangan tampilan website, seperti Metronic yang merupakan sebuah admin dashboard template dengan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap untuk membantu membuat tampilan yang lebih interaktif. Selain itu, juga digunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel yang berbasis model view controller. Di sini penggunaannya berfokus pada view, yaitu tampilan website, serta menggunakan blade templating untuk efisiensi dan kemudahan pengembangan tampilan website karena penggunaan blade yang bersifat reusable, serta digunakan GitHub untuk koordinasi proyek dengan tim dan pembimbing. Saya sendiri bertugas untuk mengembangkan tampilan page, asesmen awal dialisis, dan penapisan ulkus dekubitus pada imobilisasi pada sistem EMR rawat inap. Berikut adalah tampilan pengembangan dari EMR yang telah saya kerjakan. Di sini yaitu pada bagian asesmen awal dialisis. Pada page ini ada beberapa informasi mengenai pengisian asesmen dan informasi mengenai pasien. Di sini terdapat nama pasien, instalasi, asal, usia, nomor rekam medik, nomor registrasi, tanggal registrasi, subdivisi, poli, dan dokter penanggung jawab. Pada bagian dokter penanggung jawab ini dapat diedit
Maka pengeditan akan memunculkan tampilan sebagai berikut. DTJD saat ini lalu dapat diubah DTJD baru sesuai dengan kebutuhan. Simpan maka akan muncul pop-up alert bahwa data sukses tersimpan pada tanggal dan lalu sini adalah komponen-komponen penginputan datanya mulai dari kondisi yang berupa combo box dengan kolom search, radio button, tanda vital, serta satuannya, lalu skor, disbol, skor, nutrisi, terdapat nutrisi jatuh, lalu ada skala FLADC untuk observasi anak usia 29 hari hingga 3 tahun. Lalu ada tambah implementasi. Ini muncul modal jika user ingin mengembangkan implementasi seperti nama pelaksana, tanggal implementasi, tindakan, lalu akan muncul output dari pengisian yang telah diisikan, dapat diedit dan dihapus, disimpan. Akan muncul seperti ini. Lalu ada tanggal dan jam, lalu nama pengisi akan otomatis terisi dan tidak dapat diubah sesuai dengan login user. Lalu bagian asesmen awal dialisis yang diisi oleh dokter. Di sini terdapat akordeon, di mana akordeon ini berisi form-form yang harus diisi oleh dokter. Seperti nomor status waktu pemeriksaan, yang berisi kalender, data pemeriksa, diagnosis, obat, informasinya adalah input jika user ingin menambahkan, dapat ditambahkan di sini lalu disimpan. Lalu pemeriksaan umum pada kesadaran kualitatif yang berupa combo box, lalu kesadaran kuantitatif yang berisi skala koma disblow yang dapat diisi pada skala nilai tertentu. Seperti hanya bisa diisi 1 sampai 4, V dapat diisi hingga 5, M dapat diisi hingga 6. Ini seperti ini. Lalu di bawahnya akan muncul skor. Lalu selanjutnya berat badan, lalu ada radio button, lalu selanjutnya jika ditekan radio button yang berisi informasi tidak normal, maka akan muncul input teks untuk menjelaskan kondisi tidak normal pasien. Lalu ada sama seperti sebelumnya, yaitu pada form keluhan psikologis, pemeriksaan penunjang dialisis. Lalu jika telah selesai, user dapat menekan simpan. Lalu selanjutnya pada bagian form penapisan ulkus dekubitus pada imobilisasi, di sini menggunakan skala Norton, di mana di sampingnya terdapat alert yang berwarna kuning yang jika ditekan akan memunculkan model informasi penilaian skor, di mana jika setiap kolomnya diisi atau diinput akan memunculkan nilai. Lalu jika nilai yang muncul adalah merah, maka menunjukkan resiko tinggi penapisan ulkus, di mana skor kurang dari 12. Jika berwarna kuning, beresiko sedang penapisan ulkus, di mana skor 12 hingga 13. Lalu jika berwarna hijau,
beresiko rendah penapisan ulkus skor lebih dari 14. Di sini banyak menggunakan combo box karena meminimalkan kegiatan input user atau mempercepat kegiatan input, di mana pada setiap pilihan ini merupakan nilai, di mana dari atas ke bawah, baik bernilai 4 sampai sangat buruk bernilai 1. Di akhir akan muncul nilai apakah beresiko tinggi atau tidak. Sama seperti pada pemeriksaan dan status gizi pasien yang berisi radio button, yang jika di akhir pengisiannya akan memunculkan skor apakah pasien harus melakukan konsul gizi atau tidak. Berikut adalah kode yang saya tulis di uh, view dari kode yang telah saya buat atau saya tulis. Di sini saya banyak menggunakan modifikasi pada JavaScript karena tampilan EMR ini banyak menggunakan interaksi penilaian untuk penilaian pasien. Hmm, Kita kami gunakan pada kamera kali ini dapat komponen-komponen yang dapat digunakan sehingga kita hanya perlu melakukan slicing dan sedikit modifikasi untuk membuat tampilan yang interaktif. Selain itu, saya juga bertugas untuk mengembangkan sistem EHTA. Pada sistem ini, saya bertugas untuk membuat tampilan page pengajuan obat dan informasi pengajuan obat yang nantinya akan dinilai oleh reviewer. Pengembangan sistem ini dilakukan dengan menganalisa kegiatan manual yang berupa form fisik atau dengan kata lain mempelajari dan membuat alur serta langkah-langkah proses HTA yang akan diimplementasikan menjadi sebuah sistem penilaian yang terintegrasi. Lalu selanjutnya adalah sistem informasi EHTA yang pengembangannya menggunakan sama seperti sebelumnya, menggunakan Medtronic, di mana kita bisa mencari komponen lalu memodifikasinya. Eh, di sini saya sedikit menjelaskan bagaimana eh, alur EHTA secara umum, di mana EHTA adalah sebuah sistem untuk pengajuan alat kesehatan yang diinginkan atau dibutuhkan. Di sini di sini saya buat flowchart dari analisis kegiatan HTA yang dilakukan secara manual. Di sini adalah versi flowchart system, di mana terdapat beberapa user, uh, beberapa kategori user pada EHTA. Yang pertama yaitu pengaju, di mana pengaju ini dapat melakukan pengajuan dokumen pengajuan untuk membuat permintaan atau pengajuan obat atau alat teknologi kesehatan. Setelah pengaju melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, maka akan lanjut ke verifikasi yang dilakukan oleh verifikator. Di sini terdapat dua pilihan. Jika tidak direvisi akan lanjut ke review. Jika direvisi akan harus dilakukan revisi dokumen awal dan kembali ke langkah verifikasi oleh verifikator. Selanjutnya adalah review oleh reviewer. Usernya adalah reviewer. Di sini dilakukan penilaian dan review dokumen pengajuan. Penilaian tersebut dapat dilakukan oleh reviewer dalam sistem. Jika revisi, maka harus merevisi dokumen lanjutan. Jika tidak, maka dapat uh, diverifikasi oleh verifikator kepala. Di sini tugas verifikator kepala adalah melakukan rekomendasi atau jika ditolak, maka tidak direkomendasikan dan sistem selesai. Jika
direkomendasikan, maka verifikator kepala akan membuat sebuah dokumen pengajuan atau dokumen pengajuan yang direkomendasikan. Lalu ada satu user lagi yang bernama viewer, di mana viewer itu tidak dapat melakukan pengelolaan data dalam sistem, namun data pengajuan. Selanjutnya adalah penggunaan framework Laravel, di mana kode yang telah ditulis di Metronic tersebut yang berekstensi PHP akan di, dipindah ke menggunakan framework Laravel dengan dibagi menjadi beberapa bagian blade tertentu sesuai ketentuan, seperti footer, header, main, sidebar, beranda konten, div blade, dan welcome blade. Lalu selanjutnya akan dilihat hasilnya menggunakan browser, menggunakan terminal dengan mengetikkan PHP Artisan Serve. Lalu akan muncul server yang digunakan untuk menampilkan tampilan yang telah dibuat tadi. Semua kegiatan pengembangan tampilan pada magang di RSUD Dr. Sutomo menggunakan data dummy karena eh, tidak boleh sembarangan menggunakan data atau mengakses data di rumah sakit karena data di rumah sakit dijaga kerahasiaannya. Jadi kegiatan pengembangan front end di sini menggunakan data dummy. Di sini adalah tampilan pengajuan obat sebelumnya yang tampilannya seperti sebagai berikut. Ini uh, pada framework Laravel telah ditambahkan sidebar sehingga akan tampil seperti sebagai berikut. Berikut adalah tampilannya sama seperti sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah tampilan informasi pengajuan yang berisi informasi dari pengajuan yang telah dilakukan. Di sini terdapat penilaian dari reviewer yang nantinya akan menghasilkan sebuah nilai yang akan membuat keputusan apakah dokumen tersebut harus direvisi, melakukan revisi dokumen lanjutan atau dapat lolos dan lanjut ke verifikasi verifikator kepala. Setiap penugasan yang telah selesai dikerjakan akan dilakukan presentasi oleh pembimbing untuk mengetahui hasil tampilan yang telah dibuat, lalu dilakukan pengujian pada tampilan untuk memastikan apakah telah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, maka akan dilakukan perbaikan atau revisi jika diperlukan hingga tampilan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kegiatan magang ini, saya banyak belajar mengenai pembuatan tampilan yang intuitif dan responsif yang dapat memudahkan user untuk menggunakan berbagai fitur di dalamnya, yang juga mempertimbangkan kebutuhan dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada kegiatan implementator atau analisa alur dan flowchart yang dibuat. Mengetahui betapa pentingnya evaluasi dan pemecahan masalah dalam pengembangan untuk mencapai tampilan yang sesuai dan dapat digunakan dengan baik. Serta saya juga mendapat pengalaman pengembangan sistem informasi yang menggunakan tools yang sesuai dalam pengembangan tampilan. Sekian penjelasan kegiatan magang saya selama 4 bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.